Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Permasalahan sosial terwujud sebagai dampak negatif globalisasi. Globalisasi sendiri adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Hal tersebut merupakan faktor terjadinya permasalahan sosial. Salah satu contoh dari dampak permasalahan sosial adalah ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan salah satu masalah sosial yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan yang terjadi di dalam masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ketimpangan juga menunjukkan situasi di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakmerataan dan ketidakadilan. Ini terlihat dari perbedaan pembangunan di desa dan kota. Kota biasanya lebih cepat berkembang dengan gedung-gedung tinggi. Sementara desa tidak, karena itu banyak orang dari desa pindah ke kota untuk kehidupan yang lebih baik. Kasus urbanisasi. Salah satu contoh kasus tentang permasalahan ketimpangan sosial secara struktur keuangan, interaksi, dan juga pemerataan pembangunan antara wilayah desa dengan kota. Salah satu contoh kasus berita yang akan saya bawakan adalah arus urbanisasi Kota Bengkulu yang meningkat sejak tahun 2019. Arus urbanisasi ke Kota Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang luar biasa. Tercatat sejak tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2023 sekarang, sudah lebih dari 41.000 warga desa yang berasal dari berbagai macam-macam kabupaten pindah ke Kota Bengkulu. Urbanisasi atau yang biasanya disebut sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota disebabkan karena fasilitas dari berbagai wilayah desa beberapa ada yang tidak sepenuhnya memadai sampai tidak memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, serta mereka ingin mendapatkan pelayanan terbaik dari para pemerintahan, sehingga akhirnya kebanyakan rata-rata masyarakat desa mulai berpindah tempat tinggal ke Kota Bengkulu yang menyediakan berbagai macam-macam akses kemudahan, fasilitas, dan juga program-program yang ditawarkan oleh para pemerintah seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur yang memadai dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Solusi permasalahan sosial. Terdapat solusi dalam penanganan cara mengatasi permasalahan sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengembangkan industri kecil di pedesaan. Lalu dengan meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal. Yang ketiga, dengan menanamkan nilai moral dan agama. Keempat, dengan memberikan bantuan asuransi kesehatan. Dan yang terakhir, dengan memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada pelajar. Jadi, interaksi antara desa dengan kota walaupun terhalang antara jarak wilayah tempat, berbagai macam-macam infrastruktur, perbedaan ras dan budaya, pola perilaku maupun lingkungan hidupnya, tetapi juga dapat saling melengkapi atau yang biasanya disebut sebagai komplement antar satu wilayah ke wilayah lainnya walaupun berbeda-beda secara geografis. Selain solusi secara umum, adakah solusi bagi mental masyarakat yang stres akibat permasalahan ini? Tentu ada, yakni dengan senam sebagai media penyaluran emosi dan menjaga kesehatan. Up and down.
Selain senam, metode lain adalah dengan mengonsumsi makanan bergizi, sehingga dapat meningkatkan imunitas tubuh dan menjaga mood. Salah satu contohnya dengan mengonsumsi telur asin. Berikut adalah cara pembuatan dari telur asin. Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Kegiatan pembuatan telur asin ini merupakan penerapan sifat koligatif tekanan osmosis. Tekanan osmosis yakni proses perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Sehingga telur akan terasa asin dan berat telur menjadi bertambah, sementara volume air menjadi berkurang. Dikarenakan molekul air dan garam bergerak masuk ke dalam telur melintasi membran semi-permeable, karena larutan garam lebih hipotonik dibandingkan dengan isi telur yang hipertonik, sehingga menyebabkan hemolisis atau masuknya molekul air dan garam ke dalam telur melalui pori-pori kulit menuju bagian putih hingga menembus bagian kuning. Pada proses ini, garam NaCl mula-mula akan diubah menjadi ion natrium dan ion klor. Ion klor inilah yang akan berfungsi sebagai bahan pengawet dengan menghambat pertumbuhan mikroba pada telur, sehingga telur yang diasinkan tentunya akan menjadi lebih awet jika dibandingkan dengan telur mentah biasa. Kesarasan jiwa raganipun. Kula kangge jiwa lan raga sami-sami sesambetan menyatu ing badan. Puniki bilih jiwa lan raga boten saras, mila sedayanipun boten gadah artos. Tumrap kesarasan jiwa, kula ajeng tetepangan kalih kanca, kaliyan gadahi lampahan ingkang sae. Tumrap kesarasan raga, kula ajeng giat olah karo ragan. Nedha ingkang gadahi gizi, kaliyan nglampahaken ngaso ingkang cekap. Kanggo jiwa lan raga, kula tansah njagi kesehatanipun sampeyan. Kabeh wong pengen sehat. Ora ana wong sing gak kepengin sehat. Kula yo pengen sehat. Awak dhewe kudu njaga kesehatan supaya awak dhewe iso sehat. Ora loro-loron, ora tau mlebu rumah sakit. Yen awak dhewe sehat, apa wae iso awak dhewe kerjakno.
Ngarep tugas ya iso dhewe kerjakno, ora susah-susah. Saras Santosa. Saras puniku awis. Gesang saras puniku tanpa rokok. Jiwa ingkang tegar boten ngangge narkoba. Manah ingkang murni boten pergaulan bebas. Rokok badhe mateni sampean. Narkoba angsal ngrisak masa ngajeng sampean. Pergaulan bebas badhe ngancurke sampean. Nanging puniku boten badhe kedados bilih sampean gesang. Saras hindari tedo siap segah. Sampun nglampahaken pergaulan bebas. Boten ngerokok lan boten ngangge narkoba. Sayangi sampeanipun saderengipun kantun. Sedayanipun monggo gesang saras. Urip kudu sehat. Kasasaran iku utamane. Ojo nganti loro amarga orang jaga kasasaran. Yen arep sehat kudu dijaga kebersihane. Ora resik awake dhewe bakal ora sehat. Wis loro nembe ngerti raos. Ora ana proses cepet kanggo penyembuhan. Menawa pengalih sehat mula fisik uga kuat. Awake dhewe kudu terapake hidup sehat. Kasasara wigati banget kanggo urip awake dhewe. Kesehatan. Rumah sakit iku papane wong mratamba, dudu papane wong keloro-loro. Keloro-loro iku adate manungsa, contone digawe gelo kaluwarga. Mula aja nganti kena sesakit yen lara le nambake kepontet-pontet sanadya entek-entekake dhuwit. Sing penting kang nandang ora nangis. Mula urip kudu digawe saklarase, kala-kala ya digawe angel. Sebab lara saka awake dhewe mula lahir batin kudu digatekake, amarga sehat iku larang regane.